3, 2005, beliau saya agendakan ziarah wisata ke Luxor dan Aswan, didampingi Ibu Nyai Heni Mariam. Saya bawa ke airport Kairo. Saat di ruang boarding, tiba-tiba beliau membisiki saya, "Mas Fadolan, nanti kita ziarah ke makam Imam Syadili ya." Ini permintaan yang sulit saya menjawab. Dalam hati saya berkata tidak mungkin, karena tiket pesawat sudah saya beli PP Kairo Luxor Kairo. Berangkat pukul 7, kembali pukul 8. Biasanya kalau ziarah ke makam Imam Syadili mesti menginap karena perjalanan tidak cukup pulang pergi sehari semalam. Jarak tempuh Kairo Luxor kurang lebih 900 km dengan pesawat terbang. Luxor Humaysaroh perkampungan Imam Syadili kurang lebih 400 km dengan jalan darat. Jalan sepi, tidak begitu baik aspalnya. Maklum, bukan jalur wisata turis. Yang paling aneh, jalur ini tidak ada fasilitas kehidupan. Tidak ada listrik, air, sinyal telepon, pom bensin, toilet, warung, dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Siapa Imam Syekh Asyadili? Syekh Abdul Hasan Asyadili, dikenal juga Imam Syadili, lahir di Gumaroh, Maroko 1197, wafat Humaysaroh, Mesir 1258, adalah pendiri tarekat Syadiliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Beliau dipercayai oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad yang lahir di desa Gumaroh dekat kota Sabtah, daerah Maghrib pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi. Nasab atau garis keturunan Abul Hasan Asyadili bersambung sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin benar-benar khidmah kepada kiai saya, maka saya harus berkata, "Sendiko dawu, siap kiai." Pikiran saya masih terhantui tidak mungkin. Lalu saya telepon kawan saya orang Mesir yang siap menjemput kami di Bandara Luxor. "Ya Ami Fauzi, hal mungkin ziarah ila al-Imam Syadili?" Dia jawab, "Mus mungkin atau tidak mungkin." Tapi saya mencoba meyakinkan dia berulang-ulang, dan dia tetap menjawab tidak mungkin, karena dia sudah hafal ukuran kilometer perjalanan yang mesti nginap, atau kalau langsung balik mesti ketinggalan pesawat dan nginap di Luxor. Singkat cerita, saya harus berkata, "Kita coba, jika bisa PP ya Alhamdulillah, bila tidak bisa ya kita nginap di Luxor dan tiket pesawat kita hangus." Akhirnya si Fauzi menyetujuinya. Sampai kami tiba di Bandara Luxor pukul 8, lalu kami sarapan, minum hangat sambil menunggu pintu gerbang Ma'bad Luxor atau Luxor Temple. Pukul 09.30 mulai masuk. Beliau sangat mengagumi peninggalan Fir'aun. Beliau sambil mengajari saya supaya senang sejarah peradaban. Beliaulah pakarnya. Saking senangnya, beliau lalui 2 lokasi Ma'bad Luxor sambil cerita ayat-ayat kauniyat dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sambil berfoto-foto saya abadikan. Saya sering mengingatkan beliau, "Jadi ke makam Imam Syadili Mbah Yai?" Beliau menjawab, "Iya jadi." Karena sudah pukul 10.30, namun saking asiknya, beliau tidak terasa capek. Saya ingatkan ulang, dan beliau berkata, "Njih monggo berangkat ke Imam Syadili." Tepat pukul 11, beliau saya naikkan mobil sedan Daewoo yang sering saya rental sekalian sopirnya, lalu meluncur cepat menuju Edvo 100 km perbatasan Luxor dengan padang pasir yang tidak ada fasilitas kehidupan.
Setiba di Edfu pukul 13.30, kami sholat jamak takdim, lalu makan siang di warung samping musola tersebut. Disinilah kekeramatan Kiai Haji Maimun Zubair mulai dimunculkan. Seorang ibu pemilik warung makan tiba-tiba keluar membawa air botol aqua besar, seraya berkata, "Ya Syekh, doakan suami saya, ia sedang sakit." Beliau langsung terima botolnya dan didoakan seperti biasa tamu-tamu di dalam sarang pada minta doa. Lalu beliau bertanya, "Di mana suamimu?" Lalu diajak ke kamarnya, disuuk dan diolesi air yang di botol tersebut. Saat kami pamitan, yang punya warung tidak mau dibayar, tapi simbah Kiai Haji Maimun Zubair harus dibayar. Disitulah kekeramatan beliau terbaca oleh kami semua, terutama sopir saya, Lik Fauzi, mulai kagum dan semakin percaya membawa seorang alim alamah yang satu ini. Kami meninggalkan warung pukul 14.30 menuju Humaisaroh yang jaraknya sekitar 300 km. Pada pukul 17 kami tiba, lalu kami wudhu dan ziarah. Kiai Maimun Zubair membaca Hizb Nasr, tahlil singkat dan berdoa. Tepat pukul 17.45, matahari gelap, kami segera meneruskan perjalanan kembali ke Luxor. Kekeramatan Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair tidak bisa ditutupi lagi, semakin jelas. Beliau duduk sila di jok belakang bersama Ibu Nyai Heni Mariam. Wiritan, saya di jok samping sopir. Melihat jam yang harusnya kami sudah tiba di Bandara Luxor pukul 18.30, tapi saya hanya berdoa semoga kebagian pesawat. Semakin semangat sopir Arab itu, lupa kalau mobilnya itu sedan Daewoo tua. Kok diajak lari 150-160 km per jam. Saya merasa ban mobil itu tidak nempel aspal, ditambah jalannya pun tidak begitu baik. Tapi saya yakin yang saya bawa itu seorang waliullah Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Semakin kencang wiridan, semakin cepat. Perjalanan 400 km, sungguh terlipat waktunya hanya 2,5 jam. Padahal setiap saya jalan ke sana, bila tidak bersama Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair, antara 7-9 jam. Namun pukul 19 kami tiba di Luxor di sebuah restoran hotel. Lalu kami makan malam seafood dengan cepat. Beliau memberi saya uang 300 pound Mesir. Standar umum makan berempat sudah cukup. Ternyata totalan kasir harganya 750 pound Mesir. Simbah Maimun Zubair melihat kalau saya menambahi banyak. Katanya, karena orang Arab Mesir biasa menghitung uang diangkat di depan mata dia, maka kelihatan dari jauh jumlah tambahannya lebih banyak. Saking tidak ridhonya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata beliau, "Laisa minna," atau bukan golongan kita. Masya Allah, setelah kami keluar dari restoran tersebut, tidak lama malam itu restoran terbakar bersama hotelnya dan tidak bisa dipadamkan. Sebelum sampai restoran, saya sempatkan telepon kawan intelijen wilayah Luxor untuk menunda pesawat terbang yang akan kami tumpangi, karena saya membawa seorang ulama besar dari Indonesia, Syekh Maimun Zubair. Telat sekitar 30-45 menit. Kami sudah dekat airport, namun mau ke kamar kecil dan makan malam terlebih dahulu. Alhamdulillah, pesawat didilai 30 menit. Perjalanan terlipat jauh lebih cepat. Kami masuk airport tidak usah check-in, langsung disambut kawan-kawan Mabahis Dauli atau intelijen negara Mesir. Langsung dikasih boarding pass kami dan masuk pesawat tanpa urusan.
Begitu masuk pesawat, langsung pintu ditutup rapat dan terbang. Orang Mesir dan turis lain tertahan 30 menit di dalam pesawat. Begitu melihat kami orang Indonesia, yang menyebabkan mereka didelay, lalu pada nyeletuk, "Ya Indonesi, hai orang Indonesia." Saking capeknya, saya ngantuk, tapi Syekhona Maimun Zubair memegangi tangan saya sepanjang perjalanan dan sering dililing wajah saya seraya berkata, "Mas Fadolan tadi naik apa?" Saya jawab, "Naik buruk, Mbah." Beliau jawab, "Iya betul," jawab Mas Fadolan. Setibanya di Kairo, saya antar beliau istirahat. Lalu pagi harinya saya bawakan koran. Terdapat foto berita hotel yang tempat kami makan tadi malam terbakar dan tidak bisa dipadamkan. Akibat dingendikani laisa minna. Itulah orang alim dan pengasih. Saya cari pandang wajah beliau. Ternyata air mata mengalir di pipinya. Menangis tanda menyesali ucapan beliau yang menjadi doa kesedihan orang lain. Inilah waliyullah yang arif dan penyayang semua makhluk. Perjalanan ini tidak pernah bisa saya ulang seumur hidup ini. Cerita ini sering disampaikan pada tamu-tamu yang sowan di dalam sarang dan juga dalam banyak pengajian. Saat itu saya masih tinggal di Kairo, Mesir. Saya bersyukur bisa khidmah beliau dan banyak kenangan-kenangan yang spesial diberikan kepada saya. Dari diberikan seorang istri, sering diberikan ijazah khusus, dan sampai 2 kali datang mendoakan pesantren Badrul Fadlan. Perintah dan ridho beliau, pesantren ini terwujud, dan berkat doa beliaulah pesantren ini cepat berkembang. Engkaulah guru mursyidku dan orang tuaku yang makrifat mengetahui banyak hal yang sedang dan terencana akan saya laksanakan. Terkadang saya sendiri tidak tahu dan engkau memberikan isyarat lewat mimpi maupun lewat utusan santri yang selalu membawa pesan amanat langsung datang menghampiri ke kediamanku. Dari sinilah beliau selalu membekali ijazah doa-doa untuk bekal berjuang di dalam negeri ini. Cita-citamu ingin wafat di Mekah sehingga tiap tahun selalu naik haji, dan kini Allah kabulkan. Harapanmu ingin wafat hari Selasa, sebagaimana ulama-ulama besar, kini engkau wafat hari Selasa. Saya sedih kau tinggalkan, tapi demi cita-citamu ketemu Allah di hari dan tempat yang dicita-citakan, saya turut bahagia. Semoga Syekhona Maimun Zubair ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Firdaus, dan selalu memberkahi kita. Sekalipun semayam di Ma'la Mekah Al-Mukarramah pada hari ini pukul 4 waktu Mekah, Selasa 6 Agustus 2019 atau 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah, tapi selalu bersama dengan kami. Fatihahku selalu mengiringimu